boleh dong satu orang ceritain yang menurut kalian tadi teman kalian itu pas sharing, oh ini alasan orang perlu beli kritikal itu bagus banget. Boleh dong cung satu orang. Siapa? Ada teman-teman? Kayaknya Kak Simpson mau ngomong. Boleh dong Kak Simpson. Soalnya lu udah senyum-senyum pengen ditunjuk. Panggil saya, katanya gitu. Ntar kok, Eh, nggak ada ya. tes tes tes. Nah, thank you buat share tadi udah sharing. Basically, segampang kalau dia punya asuransi rumah sakit atau BPJS, ini mengcover yang BPJS nggak bayarin. Dia mengcover Hmm. asuransi rumah sakit nggak bayarin. Terus kedua, tadi sih sharing bagus banget bahwa kalau kita punya asuransi critical illness, kita jadi punya pilihan. Hmm. Jadi punya pilihan di luar kalau dia udah punya rumah sakit, dia punya pilihan untuk kayak tadi saya cerita bahwa ada seorang yang kena kanker prostat ya. Dia bisa berobat ke luar negeri, tapi bukan hanya dia, tapi dia bawa istri sama anaknya juga. Dia bisa eh bayar penginapan juga supaya nggak usah bolak-balik. Jadi punya opsi. Jadi bukan hanya kesehatannya aja, tapi lebih ke family juga dia punya opsi untuk bawa gitu. Wih, thank you. Kasih plus dong buat Ko Simpson. Nah, jadi sebenarnya critical benefit itu kita bisa pakai untuk alasan orang itu macam-macam. Semua alasan buat membeli asuransi kritikal adalah benar ya teman-teman gitu ya, nggak ada yang salah. Nah, sebelum memulai, Hasan pengen ceritain critical benefit itu kita itu hanya bisa kasih apa yang kita punya teman-teman. Jadi hari ini Hasan pengen sharingin ke teman-teman, kenapa sih pertama kali itu kitanya sendiri perlu believe kalau produk ini tuh bagus dan bisa bantu orang di luar sana. Nah, sebelumnya ini nggak usah ngacung, tapi boleh refleksi. Kita sendiri di ruangan ini udah punya belum critical benefit teman-teman? Gitu ya, nggak usah ngacung teman-teman ya. Tapi kalau belum punya, boleh banget, sangat disarankan buat kita punya lebih dulu. Kenapa? Karena itu yang Hasan lakuin dulu. Gua pertama kali jadi agent 13 tahun yang lalu, teman-teman. Hasan itu jualan, oh bisa ternyata ceritain critical benefit. Ada yang ambil satu dua orang gitu ya. Nah ada satu momen yang waktu itu kita bilang, gila ya jualan health tuh ternyata nggak bisa gede juga gitu. Paling gede ya orang tua umur 70 ya preminya segitu paling gede gitu kan. Paling gede berapa 60 juta. Nah tapi gimana biar lebih besar? Karena banyak orang di luar sana udah jualan health, udah jualan life. Kita lihat oh belum banyak orang yang belum yang jualan critical benefit. Akhirnya kita mutusin ya udah kita mau edukasi orang di mulai dari critical benefit. Nah, akhirnya 2016 ya, 2015 kita coba jualan critical benefit. Di saat itu eh, saya bilang ini bagus banget. Kenapa? Langsung kita ambil. Saya ambil, Ivan ambil gitu ya. Critical benefit yang bisa kita ambil dulu nih teman-teman. Kan ada dari kebutuhan, ada dari budget. Kita ambil dulu, mulai dari budget yang kita bisa ambil, ambil dulu sekian. Nah udah gitu berkembangnya waktu keluar tuh. Kayak sekarang ada yang namanya dua produk ya teman-teman ya. Tradisional hanya ada dua. PCB 88 dan yang buat syariah PCA. Nah, bagus banget. Kenapa? Pertama kali saya lihat PCB 88 mahal, teman-teman ya. Jadi saya juga nggak jualan, teman-teman ya, PCB 88. Sampai ada di satu momen waktu itu eh, sharing di kantor lain dan ketemu satu orang namanya Ko Paulus Mesias yang dia bilang, "Ih, ternyata dia Star Club, double Star Club ya waktu itu dari jualan PCB 88. Waktu itu dia cuma ngomong 10 menit sebelum pulang dan dia cuma bilang,
menggebu-gebu, bagus banget PCB 88 kata dia. Dan 1 bulan lagi mau tutup. Widih, kata saya, mau ditutup sama Prudential. Saya telat nih, benar-benar ya telat. Karena sebelumnya dulu saya jualannya ISCC, kayak murah teman-teman. Gitu. Begitu PCB 88, ini mahal banget ya premi, kata saya. Itu di mindset saya teman-teman. Jadi saya nggak bisa jualan ke orang juga karena di kepala saya juga ini nggak bagus gitu. Nah akhirnya dari situ waktu habis pulang dari sana saya sama Ivan bilang, yuk bedah yuk si PCB 88. Begitu udah dibedah, bagus gini ya PCB 88 teh. Bagus banget ini gitu. Nah semenjak saat itu baru nasabah saya keluar tuh PCB 88 pertama, kedua, ketiga dan akhirnya banyak sampai sekarang yang kita bantu orang lewat produk PCB 88 teman-teman. Nah jadi hari ini yang saya pengen ceritain yang tadi kenapa sih orang itu harus punya teman-teman. PCA waktu saya lihat PCA bagus banget. Makanya waktu anak saya sama Ivan Tobi sekarang udah 6 tahun. Tobi saya beliin PCB ada, PCA juga ada gitu teman-teman. Jadi mulai dari mana? Mulai dari teman-teman udah punya belum? Kalau udah punya berarti kalian sudah cukup belief buat menjual produk itu teman-teman. Yes, gitu. Murah banget teman-teman. PCB 8 PCA Tobi itu digenapin biar 2 miliar, 13 juta, 5 kali bayar, berarti total 65 juta, itu dapatnya 1,3 miliar teman-teman. Jadi buat anak-anak sangat murah gitu ya. Saya cuma berpikir satu, kalau misalkan anak-anak ada apa-apa memang 1 juta orang satu yang kena ya. Tapi tetap aja income kita akan keganggu gitu. Nah jadi ada semangat teman-teman? Semangat banget nih yang baru pulang dari Surabaya, luar biasa. Nah hari ini saya mau ceritain, teman-teman di sini ada yang pakai cerita keranjang batu, teman-teman boleh ngacung? Cuma satu Bung Ben doang. Oh yang lain nggak ada. Keranjang batu, Cici 3. Ada lagi teman-teman? Asik, keranjang supermarket. Terus kalian ceritainnya biasanya apa Yos kalau lu? Wih asik, 28.000. Segitiga proteksi 28.000. Nah bagus teman-teman. Jadi sebenarnya cara cerita banyak. Nah hari ini Hasan mau ceritain yang Hasan suka ceritain biasanya adalah 28.000 teman-teman. Gitu. Dari mentor kita ya Sanjay Tolani. Nah jadi biasanya nanti Hasan akan bagi jadi 3 bagian teman-teman. 3 bagian itu apa? Yang pertama bagian A itu waktu ceritain ke orang gimana sih caranya buat kita tuh kasih masalah ke orang. Karena kalau kita nggak berhasil kasih masalah ke orang gitu ya, orang itu nggak akan cari solusi. Yang pertama poinnya. Yang bagian B, nah itu kita baru kasih solusi teman-teman. Solusinya yang kita bawa apa? Income protection. Dan yang bagian C nanti tentang menjelaskan produk. Ada PCA atau PCB yang kita akan ceritain. Hari ini kita bahas dua-duanya ya, biar yang syariah bisa belajar juga. Nah, jadi yang bagian A, pengen bantu role play dong teman-teman. Siapa ya 1 orang? Cinovi ya. Boleh dong Cinovi. Plus buat Cinovi. Di situ aja nggak apa-apa sih. Di situ aja nggak apa-apa. Minjem mic aja ya Sin. Mic di bawah. Cinovi, usia berapa Ci? Sorry, nanya dulu. 41. Oke, 41. Siap. Boleh 30 ya, Ci? Oh, 11 luar biasa. Nah, Cinovi, hari ini Hasan pengen ceritain ke Cici dengan sebelumnya Hasan udah tahu nih, oh Cici misalkan bukan agent ya ceritanya. Sekarang berarti apa namanya? PT. Oke. Nah, ini sangat mengandalkan diri sendiri gitu. Bagus buat ceritain critical benefit gitu. Nah, yang kedua saya udah tahu oh Cici usianya kurang lebih 41. Terus Cici sorry Ci, anak berapa ya Ci ya? 3. Wih, anak 3 paling kecil umur berapa Ci?
9. Oke, 9 tahun. Nah, jadi saya harus punya bayangan gambarannya dulu. Waktu ketemu kayak Cinovi, udah gitu saya screening resikonya Cinovi itu apa sih sebenarnya gitu. Cocoknya beli apa gitu. Jangan semua ditawarin gitu kan. Anak udah 9 tahun, ditawarin perut cerah gitu ya. Kayaknya yang paling umur 9 bisa, tapi yang gede-gede kan nggak bisa gitu. Nah, jadi begitu kayak gitu langsung ini bagus banget kalau buat ngambil kritikal sama live teman-teman gitu. Nah, jadi dari situ saya akan memutuskan, oke, mau ceritanya antara keranjang batu atau 28.000. Hari ini Hasan ceritain 28.000 ya Ci ya. Oke, nah ceritanya Hasan udah ketemu sama Cinovi gitu ya. Kita role play dari telepon aja ya Ci ya. Oke, ceritanya udah beberapa kali ketemu nggak sengaja meet up gitu ya Ci ya. Atau kita udah DM-DM-an di IG. Jadi nggak terlalu, udah lama banget nggak ketemunya gitu ya. Nah, jadi kita ketemu, Hasan telepon Cinovi dan kita mulai percakapannya Ci ya. Halo Cinovi, Halo, San. Ci lagi di mana? Lagi di gym? Iya nih. Wih, ini selalu apa namanya ada di gym selalu ya Ci ya, hampir tiap hari. Baliklah, Yos. Aduh, luar biasa. Cinovi, Ci, ceritanya Ya, udah ngobrol hal yang lain ya. Udah gitu ada satu momen saya diem sedetik dua detik, Cinovi diem sedetik dua detik. Nah ini saatnya saya mulai skripnya gitu ya. Cinovi, Cici kan tahu Sansan di Prudential, Ci. Nah, Ci, kebenaran selama ini kan Hasan belum pernah cerita nih ke Cici. Hasan teh keingetan, Cici kan sekarang PT nih, Ci. Kemarin teh Hasan dapat satu cerita. Nah, si cerita ini teh menurut Hasan bagus banget buat PT kayak Cinovi. Nah, Ci, Hasan teh pengen ceritain satu konsep ini insurance. Kalau kata Cici bagus, Cici boleh ambil. Tapi kalau enggak, it's okay, Ci. Jadi info aja buat Cici. Nah, kalau misalkan kita ketemu, ini kan Senin, Ci. Selasa besok jam 3 atau Rabu pagi. Cici better besok atau lusa? Selasa jam 3 kayaknya boleh, San. Oke, Selasa jam 3. Lu teh PT di mana, Ci, besok? Di Sukajadi. Sukajadi. Iya. Oke, Sukajadi. Kita ketemu di Westov, oke, Ci? Boleh, boleh. Oke, jam 3 besok di Westov ya, Ci? Oke, 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 San. thank Oke, you, see you. sama-sama, San. See you. Yes, saya dapat satu janji ketemu ya sama Cinovi gitu. Yeay, nah itu yang dilakukan setiap hari Senin untuk calling day ya. Yang lama cuma nunggu orang yang ngangkat telepon sebenarnya ya gitu. Kalau udah ngangkat telepon ya itu skripnya tinggal diulang-ulang ke berbagai orang gitu. Nah udah saya dapat satu janji. Nah udah gitu akhirnya kita ketemu nih hari Selasa di Westov jam 3 sore. Jangan sampai tutup telepon deh kita belum tahu jamnya, tempatnya. Nanti jadi harus kontak-kontakan terus sama Cinovi. Harus tahu jamnya, harus tahu tempatnya. Udah nanti tinggal ketemu. Jadi nggak usah jadi ya hari ini. Jangan ya. Nanti seminggu lu ketemu 10 orang, 10-10-nya harus dikontakin satu-satu. Repot teman-teman ya. Gitu. Jadi udah ada jam, udah ada tempat. Oke. Nah, udah tahu gue tuh mau ceritain apa ke Cinovi. Jadi Cinovi datang hari itu udah siap menerima informasi yang akan gue ceritain. Bentar, San. Ya, Ini kan orang tuh kan nggak selalu inget ya, ada ya. janji. Nah, Ah, itu cara rendernya better WhatsApp atau telepon lagi. Ci, besok jangan lupa ya kita jam 3 gitu. reminder ya Ci ya. Iya, kadang kan seringnya tuh lupa sih, Iya, 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 kebanyakannya iya. karena sibuk. Ya benar-benar. Ini mah cara aku ya Ci ya. Nah, boleh dipakai, boleh dimodif juga. Tapi kalau Sansan pribadi, gue tuh jarang remind. Jadi begitu kayak tadi, gue eh, langsung wrapping tadi kan. Ci, besok ketemu hari Selasa jam 3 di Westov ya. See you. Udah, gue tuh biasanya nggak pernah ngingetin lagi.
Jam 3 kurang 10, gue udah di Westov. Baru gue bilang, Cinovi, gue udah di Westov ya. Di sini duduknya. Dah, kayak gitu. Tapi ada nggak resiko orang itu nggak datang? Ada sebenarnya. Tapi biasanya, untungnya gitu Ci, dengan saya pakai cara seperti itu, biasanya kalau seminggu ketemu misalkan 12 orang, mungkin 1-2 orang yang kayak gitu. Gitu. Akan ada sih orang-orang yang memang biasanya dia pelupa. Tapi banyaknya, apalagi karena biasanya saya ketemu nasabah lama ya Cia. Jadi nasabah lama teh udah tahu pola kerja kita. Sampai lucu 2-3 orang ada yang ngomong gini. Setiap kita telepon teh hari Senin sampai mereka teh ngeh kalau dia telepon kita teh hari Senin. Jadi dia teh lucu. Pasti lu lagi telepon-telepon orang ya. gitu. Nah mereka teh sampai udah tahu jadwal kita. Dari yang awalnya mereka make share sendiri, hari ini teh jadi gitu. Sampai ya kalau ketemuan lagi mereka nggak make sure udah tahu pasti datang gitu. Tapi kalau misalkan 1-2 orang itu nggak datang, ya udah it's okay. Mereka kan akan nggak enak nih Ci sebenarnya ya. Nah mereka nggak enak. Nah itu kesempatan sebenarnya buat reschedule. Begitu reschedule pasti mereka hadir. Gitu sih Ci. Kalau aku ya Ci ya. Begitu Ci Novi. Oke, Thank thank you. you, San. Nah hari ini saya mau ceritain role play. Hari ini udah ketemuan nih Selasa di Westov sama Cinovi. Terus Cinovi, eh, yang kemarin Hasan ceritain, aku teh rada ke distract, boleh nggak guys yang di belakang kita majuan yuk sedikit. Yuk, yang di belakang ini jauh sekali soalnya, biar ngelihatnya nggak banyak ke sana. Majuan boleh ya, thank you. Di depan dapat bapak, merapat ke Kondre coba. Ya, nah Cinovi, hari ini Hasan ketemu sama Cinovi. Cinovi yang kemarin sesuai yang kita obrolin, Hasan mau ceritain satu konsep yang menurut Hasan bagus. Hasan dapat cerita dari orang namanya Sanjay Tolani. Dia insurance advisor kayak Sansan tapi di Dubai, Ci. Salah satu nasabahnya katanya King of Dubai. Tapi ceritanya ini menurut Sansan satu hal yang diceritain simple tentang hidup sehari-hari, Ci. Nah, Ci, pernah dengar nggak? 28.000. Belum, San. Gimana? Belum. Nah, kata Sanjay, kalau dibagi sama jumlah hari dalam setahun, 365, keluar angka 76,7, Ci. Ini teh apa, San? Jumlah umur orang rata-rata di dunia. Kalau dibuletin, 80 tahun, Ci. Oke. Nah, di sini, Cinovi, Sanjay bilang, umur kita tuh dibagi 4 fase. Muternya gini, searah jarum jam. Fase pertama umur 0 ke 20. Fase kedua 20 ke 40. Fase ketiga 40 ke 60. Fase keempat 60 ke 80 Cinovi. Nah, Cinovi, fase pertama banyak orang biasa ngapain aja Ci? 0 sampai 20 ya. Mm-mm. Sekolah, Sekolah, oke. Apalagi Ci? main. Main. Nih, menariknya Ci ya, si Sanjay di Dubai sama kita di Indonesia sama. Dia bilang ya rata-rata orang ini hidupnya sekolah dan main. Nah, lingkaran ini tuh lagi ngomongin tentang gimana kita ngelola keuangan, Ci. Nah, jadi kata Sanjay di sini kita arsir. Kenapa? Karena kita masih bergantung sama orang lain biasanya, yaitu ke orang tua. Iya. Ci, fase kedua biasanya orang ngapain aja? Kuliah, kerja, Hmm? pacaran, Asik, nikah. kuliah kerja pacaran. Ya, terus Ci. Oh lagi Ci. Berarti pacarannya baru mulai di fase kedua, nggak kayak saya di fase ke satu ya. Bagus. Gimana lagi Ci? Kuliah, kerja, Kuliah kerja. nikah, Oke. punya anak. Bagus. Sanjay bilang hal yang sama. Sanjay bilang di sini itu orang punya first job, pekerjaan atau usaha pertamanya. Dan orang di sini punya first car. Dan orang juga mulai punya first asset, Ci. Dan benar yang Cici bilang, di sini orang udah mulai berkeluarga, udah married. Setuju ya, Ci ya?
Iya, Nah, kalau dari segi ngelola keuangan, kata Sanjay, orang itu di sini lagi ngumpulin kekayaan, Ci. Setuju ya, Ci ya? setuju. Oke. Fase ketiga, Ci. Banyak orang ngapain aja, Ci? Ada yang mulai pensiun, Oke. apa ya? Nikah lagi mungkin. Oke. Ya masih ada yang produktif sih. Masih produktif Iya, ya, Ci ya? tapi kayaknya nggak lama. Nggak lama, oke. Pengennya cepat-cepat pensiun di umur segitu, Wah. Oke, nah Sanjay bilang sih Ci di fase ini memang orang masih produktif dan katanya orang itu mulai punya second job atau Iya. dia mungkin usahanya udah mulai digedein punya cabang kedua, cabang ketiga gitu Ci. Dan di sini orang mulai katanya punya second car buat istri, buat anaknya dan punya second aset atau aset ketiga, aset keempat. Nah, di sini merit, jangan yang kayak kata Yosua ya Ci ya. Di sini orang katanya udah mulai settle kalau yang keempat Ci, secara keuangan. Nah Ci, pertanyaan Sanjay bagus. Di sini orang itu kalau ngelola uang lagi mulai distribusiin kekayaannya. Sini ngumpulin, di sini distribusiin. Nah, Ci, pertanyaannya satu bagus, Cinovi. Cinovi, pertanyaannya mungkin nggak orang di fase ini beneran bisa kayak gini? Nggak semua ya. Nggak semua ya. Bener banget. Kenapa? Karena Sanjay bilang gimana planning keuangan dia di fase sebelumnya. Betul. Oke. Kenapa? Karena di sini biasanya eh kalau mereka punya anak, biasanya anaknya itu udah mulai mau masuk fase kedua nih, Ci. Mm-mm. Gitu. Nah, mulai fase keempat. Biasanya ngapain aja, Ci? Yang pasti mah tetap nge-gym. Nah, asik. Ini Cinovi banget ya. Iya, iya, iya. Oke, terus sih. Ya masih tetap produktif lah kalau aku ya sampai tua ya. Amin. Oke, asik. Tapi kayaknya 60-80 ya udah di rumah nikmatin waktu sama cucu. Oke. Udah maksudnya ya udah pensiun lah ya, udah nggak kerja. Bener. Si Sanjay bilang di sini itu fase orang enjoy life. Nah, di sini dia bilang have time, have money. Karena kata Sanjay, no money, no honey, katanya gitu sih. Nah, tapi bagus. Kenapa? Biasanya orang di sini udah nggak terlalu muluk-muluk sih kalau kerja atau usaha. Nah, tapi si Sanjay bilang di sini kita arsir ya. Kenapa? Karena di sini udah mulai nggak terlalu produktif, Ci. Dia sebut di sini no income. Di sini yang gede nih, Ci. Nah, hari ini Sanjay ajak kita buat ngitung sisa hari produktifnya kita itu berapa hari lagi. Ci, berarti sekarang Cici 40 atau 41? 41. 41 ya. 41. Aku bantu hitung 19 kali 365. Nah, Ci, 41 di sini. Jadi aku arsir juga, Ci, yang ini. Kenapa? Karena udah lewat. Jadi sisanya 19 tahun. Kalau dihitung hari 6.935 hari produktifnya Cinovi hari ini. Besok kata Sanjay udah berkurang satu. Jadi 6.934. Dan lusa berkurang lagi Ci. 6.933. Ci, yang menarik ya. Ini teh katanya sisa hari produktif Cinovi buat mengelola keuangan dan sisa hari produktif Cinovi buat menggapai semua impiannya Cinovi yang belum tercapai, impian anak Cici yang belum tercapai, atau bahkan impian orang tua Cici yang belum tercapai. Nah, sisa hari produktifnya segini lagi, Ci. Nah, yang bisa kita bantu dari insurance apa? Nah, ternyata si Sanjay bilang, Ci, ada namanya top 3 disaster. Gimana kita cara ngelola keuangan biar nanti sesuai nih tadi bisa enjoy life. Biasanya kalau pengusaha kita di sini di bagian
disasternya itu aku punya cadangan itu buat dokter, buat pengusaha, buat karyawan. Nah, aku pikirin dulu ya buat PT bentar. Kasih waktu. eh Oke, Ci, berarti aku bisa samain sama karyawan nih, biar nggak terlalu banyak ya si ininya. Top 3 disasternya si Sanjay bilang, Ci. Disaster apa sih, San? Seseorang kehilangan income-nya. Kalau kenapa? Tiga hal yang utama itu yang pertama adalah katanya mutasi, Ci. Nah, mutasi kenapa, San? Mutasi itu nasabah aku, Ci, banyak yang dia teh udah bagus banget di satu, misalkan Cici udah bagus banget di gymnya Cici. Terus dia teh bilang, ah gue pengen bikin yang gak kira-kira gitu tempatnya ya, misalkan di NTT Ci. Nah lu teh udah berkeluarga, punya anak 3. Tapi dia teh pengen buka cabang misalkan kayak FTL banyak gitu di NTT. Dan gue teh pengennya Cinovi. Jadi gue teh bilang, Cinovi, Cici perlu growingin itu di NTT. Lu dimutasi. Dan itu tuh biasanya jawaban berat kalau yang udah berkeluarga. Dan banyaknya biasanya kalau udah berkeluarga mereka keluar karena bukan pilihan. Ini salah satunya orang kehilangan income. Yang kedua, Ci, ini dipecat. Kenapa? Mungkin nasabah aku ada nih, Ci, 1-2 orang tiba-tiba dia teh udah top banget di satu company gawe di situ. Tiba-tiba ada 1-2 hal yang dia katanya lagi posisi di atas, katanya angin semakin kencang gitu ya. Dan tiba-tiba ada temannya yang nggak suka laporin sesuatu ke atasannya. Dan hari itu tiba-tiba yang dia lagi punya cicilan rumah dan punya cicilan mobil harus keluar saat itu juga sih. Kenapa? Karena satu musibah gitu ya. Karena di dilaporin yang enggak yang dia nggak lakuin. Dan akhirnya dia dipecat sih. Sekejap dia kehilangan pekerjaannya gitu. Nah, Cinovi ini 2 hal yang Sansan pikir bagus kita bisa kontrol, tapi Prudential nggak bisa bantu di area ini, Ci. Dan Sansan percaya Cinovi lebih jago dari Sansan karena udah di bidangnya Cinovi udah lama nih, Ci. Tapi si Sanjay bilang, Ci, ada 3, yang ketiga. Yang ketiga itu ternyata top 3-nya ada critical illness. Kenapa, San, critical illness? Ternyata orang itu bergantung sama skill sama waktunya yang dia punya, Ci. Orang dokter nih, Ci, bisa pakai skillnya, bisa pakai waktunya kalau dianya ada. Tapi kalau dianya tiba-tiba, banyak orang kalau di Indo 3 top 3 sakit kritis, kanker, stroke, jantung. Kalau kena salah satu dari itu, skill dan waktunya nggak bisa dipakai. Akhirnya apa? Akhirnya income-nya hilang, Ci. Nah, dari situ kita pikir, oh insurance bisa bantu, Ci, di sini. Critical illness. Gimana caranya, San? Oh, ternyata gampang, Ci, di sini. Kita siapin yuk, Ci, namanya income protection. Katanya siapin 5 kali annual income. Kenapa? Karena survei dari WHO setelah 5 tahun katanya orang bisa sembuh total, Ci. Dia bisa lanjutin kehidupannya, perencanaan keuangannya. Atau yang kedua, orang bisa tutup usia. Tapi yang lebih penting, 5 tahun itu, Ci. 5 tahun itu orang tetap punya income walaupun dia tidak bekerja. Cinovi, 5 kali annual income. Kalau Cinovi sendiri, annual income ada di angka berapa, Ci? Ini sebut satu angka aja nggak apa-apa, Ci. Karena kita lagi banyak kan ya. Satu angka aja nggak apa-apa, Ci. Bebas.
250 lah. 250 berarti kali 5, 1,25 ya Ci. 1,25 M. Nah Ci, berarti kan Sam percaya sih uang segini itu bisa nih Ci dikumpulinnya sama Cinovi. Nah tapi kita ada cara alternatif nih Ci. Alternatifnya apa? Alternatifnya sekarang saya bikin 3 kemarin ya. Caranya itu yang pertama Cinovi taruh di depo 125 M, tapi biasanya harus nangkring nih Ci si dananya. Kenapa? Karena kalau nggak nangkring jadi aset itu sama aja kayak kemarin orang lagi COVID punya aset terus sakit kritis, nasabah ada Ci, tiba-tiba dia sakit jantung, punya rumahnya dulu 10 tahun yang lalu beli 2 M, pas lagi sakit kritis lagi COVID, dijualnya akhirnya 1,5 M Ci, gak jadi investasi, gitu malahan rugi. Jadi buat critical benefit ini perlu punyanya uang cash. Berarti satu-satunya taruhnya di tabungan atau di deposito. Ci, kalau di segini rada sayang ya, nangkring gitu dananya. Nah yang kedua, kalau misalkan kita mau nyicil 1,1,25 M, bisa Ci. Caranya gimana San? Setiap tahun, Cici mau ngumpulin 10 tahun. Berarti taruh aja 125 juta setiap tahun. Nyampe. Atau mau 20 tahun, berapa? 6,125 setahun. Atau mau ngumpulin 30 tahun, ya bisa tinggal 40 jutaan setiap tahun nyampe. Tapi baru ada dananya 30 tahun kemudian. Nah Ci, cara yang ketiga hari ini saya mau ceritain adalah, Ci, kenapa nggak coba siapin income protectionnya di Prudential? Di sini nggak usah DP. Yang kedua, di sini bisa dicicil, Ci. Berapa kali? 10 kali atau 5 kali. Yang ketiga, masih murah seumuran Cici. Nah, sampai sini Cinovi. Ada satu produk yang menurut Sansan bagus banget. Nah, teman-teman, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Sampai sini kita break dulu. Kenapa? Karena nanti akan ada 2 produk, aku langsung kasih dua-duanya. Tapi sebelumnya tadi ceritain ini Sansan kurang lebih 10 menit nih teman-teman. Nah 10 menit ini Sansan pengen coba kita role play ya teman-teman ya. Jadi ini itu bagian A dan bagian B yang tadi Sansan bilang. Setelah hari-hari yang tadi, ini disasternya, dan tadi udah keluar angkanya. Nah, tinggal terakhir nanti kita ceritain si produknya, teman-teman ya. Nah, yang ini kita berdua-berdua dan kita cobain untuk role play, boleh ya teman-teman ya? Yes, boleh. Kalau pebisnis. Oke, nah gue tuh biasanya bagi 3. Tadi nggak kepikiran PT sama masuk bisa karyawan. Kalau karyawan gue akan ini 2 ini ceritanya sama mutasi dan dipecat. Tapi kalau pebisnis biasa 2 di atasnya itu fire sama fraud. Mereka akan kehilangan income biasanya karena ini. Gue ceritain fire kalau dia nggak diasuransiin si barangnya, ya dia bisa habis juga. Nah yang kedua biasanya kayak toko dalam toko atau misalkan dia ngasih piutang tapi nggak ketagih. Biasanya banyak orang itu habis pengusaha bukan gara-gara gaya hidup, tapi biasanya salah menginvestasikan uangnya. Nah ini kehilangan income. Nah ini biasanya buat orang pebisnis atau usaha, aku pakai ini. Kalau dokter biasanya lebih spesifiknya aku kasihnya biasanya ini nih digugat. Yang kedua, ntar lupa. Dikeluarin dari RS.
Ini nih Yos, biasanya kalau dokter, mereka rada sering sekarang. Kemarin kan gue join visit ya sama timnya Aldi. Mereka datang ke dokter, gue ceritain kayak gini, si dokternya langsung lebih maju gitu ya posturnya. Karena apa? Ini lagi hari-hari ini lagi gila banget dokter digugat. Mengapa? Nasabah gue ada yang dokter gigi, dia lucu, gue teh ditambal ya si Ivan ditambal. Tiba-tiba teh tanda tangan satu form, kalau lu nggak akan gugat dia. Hah? Kata gue teh, ini ditambal kok tanda tangan form, kata gue teh. Terus gue tanya, ini teh buat apa? Kata gue teh. Terus dia bilang, soalnya teman aku ada Ci katanya. Dia teh dokter baru. Tiba-tiba nggak apa-apa kayak gini, ditambal terus orangnya pulang. Orangnya nggak komplain lagi datang, tapi yang datangnya surat somasi. Dan kata gue, surat somasi datang karena tambalan lu jelek dan dia nggak suka disomasi dokternya. Dan kata gue, gila juga ya. Nah akhirnya kalau gue ketemu dokter, gue bilang ini, sekarang hari-hari ini dokter banyak digugat. Makanya mereka banyak yang jual, banyak yang beli asuransi gugatan profesi. Tapi kita nggak punya ini, gitu. Tapi ya balik lagi, saya nggak punya ini. Gitu. Yang kedua, ini nasabah Aldi ada nih. Dia 3 rumah sakit dikeluarin dari satu rumah sakit gara-gara yang tadi saya bilang Ci. Dia lagi top-topnya tiba-tiba dibilangin ke atasannya sama orang hal yang gak bener. Dikeluarin dari RS. Income-nya hilang satu dong. Gitu. Dan ini realita orang kehilangan income gara-gara ini. Gitu. Jadi biasanya punya 3 itu sih Yos. Kalau karyawan yang ini 2, pengusaha ini, dokter ini. Gitu. Sip. Oke. Berdua-dua udah ada pasangannya teman-teman? 10 menit, oke. Dokter kerja sendiri, maksudnya gimana? Dokter punya klinik sendiri, nah berarti masuknya ke sini dong, pebisnis dia. Kalau ini dokter yang praktek, kalau ini dokter yang punya rumah sakit. Kebakaran, kan dia punya rumah sakit, misalkan dia nggak diasuransiin, rumah sakitnya kebakaran, habis juga income-nya. Gitu. Kenapa? Iya, karena kalau enggak nanti kita nggak jualan apa-apa. Gitu. Ya kan? Satu lagi, Lix. Yang mana? Ini. Ini Alex. Mau difoto apa gimana teman-teman buat role play? Ya? Ini ngumpulin sendiri sih. Biar kadang-kadang orang teh eh ini buat orang-orang yang misalkan memang si dananya teh misalkan belum ada nih 1,25 M-nya. Sebenarnya dia tuh bisa tradisional ngumpulin, tapi mau sampai kapan gitu 30 tahun baru kekumpul. Kenapa nggak pakai asuransi aja? Bener nggak sih? Dari awal asuransi udah ada uangnya 1,25 M. Gitu teman-teman. Ada yang mau didiskus lagi teman-teman? Dari awal ya, dari 28.000. Oke. 10 menit boleh teman-teman? Dimulai dari sekarang. Ini masih asik nih. Daniel, masih ada yang mau ditanya nggak? Ci Shirley? Ini tadi Ci Shirley udah anteng banget duduknya juga udah PW gitu ya. Ceritanya udah apal hatam kayaknya. Ada yang mau ditanya teman-teman? Gak ada, clear, lanjut. Oke. Ini masih asik. Sin boleh, oh Mike masih di Cinovi ya? Kita lanjut ya Ci. Teman-teman, boleh kita lanjut? Bapak Daniel? Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi tadi kita udah kasih masalah di yang ini ya. Ini tuh sebenarnya lagi mau ceritain tentang apa orang itu ngelola uang biar kita tuh satu step dapat yes kecilnya. Kenapa? Tadi kan kalau kita di sini
mau punya perencanaan yang bagus, berarti teh fase sebelumnya kita perlu merencanakan keuangan. Artinya kita lagi ngajakin Cinovi, Ci, ayo beli polis satu step. Kenapa? Karena lu teh lagi prepare keuangan di masa produktif. Jadi si 28.000 ini teh sebenarnya lagi ngajak nasabah satu step buat dia teh punya yes kecilnya teman-teman. Oke, tentang gimana cara dia teh ngelola uang gitu. Nah, yang kedua di sini memunculkan masalah. Memunculkan masalah, udah cukup kena nggak masalahnya tadi Cinovi di sini? Tadi cukup kena nggak masalahnya 3 top 3 disaster kehilangan income? Kena, 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 kena banget. kena banget. Yang ketiga. Oh yang ketiga kena justru ya? Takut sih. Oke, nah, Soalnya kemarin boleh cerita. tiba-tiba vertigo Aduh, masuk IGD. waduh, padahal vertigo ya. Maksudnya Iya. vertigo kan memang rada panjang, cuman berulang-ulang sih ya Ci ya. Tiba-tiba muter gitu kan. Medan. Bingung. Maksudnya gue udah pola sehat ya, makan sehat, Oh iya olahraga. benar. Terus bisa tiba-tiba gitu kan langsung hubungin Glenn gue. Kaget. Ya, sebelumnya nggak pernah ya Ci ya? Belum punya PWM juga kan langsung buka. Iya, Wow, terus luar langsung kayak biasa. udah gitu langsung join pro. Oh pertamanya dulu tuh Iya, gitu, iya join pro dulunya tuh teh. gitu. Maksudnya Glenn tuh udah ngajakin dari lama, cuman Heeh. udah sering ketemu gitu kan. Terus udah, tapi nggak digubris gitu, tau gak sih apa sih gitu. Iya, 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 Gue iya. termasuk yang anti juga kan dulu teh kan. Ah, Oh, gue mah ada hidup sehat gitu ngapain gitu kan. oh, Terus tiba-tiba kayak tampar banget. Kan iya, gue masuk iya. IGD dan untungnya tuh nggak ada riwayat di IGD-nya. Mungkin karena kemarin rame juga ya. Jadi nggak Diagnosa. ada catatan riwayat gitu, ya udah langsung bikin PWM dong. Wah, untung diselamatkan ya sama Glenn langsung deh. Nah ini kritikal, bagus juga sebenarnya. Kenapa vertigo aja kita seminggu sebulan nggak bisa kerja. Kritikal ini 5 tahun loh kita nggak bisa kerjanya. Kayak lagi COVID tiba-tiba lu, dep, hari ini juga lu pensiun. Ya kan? Income hilang 5 tahun ke depan. Dan lu harus tetap bisa hidup dan bayar cicilan. Tuh. Nah, kenapa makanya kita perlu critical illness gitu teman-teman. Nah, ini masalahnya harus benar-benar buat nasabah. Iya ya gimana ya gitu. Ya teman-teman ya. Nah, setelah masalah muncul baru kita kasih solusi. Jangan bikin masalah terus kalian pulang gitu ya. Nggak jadi kasih solusinya gitu ya. Nah, solusinya ini mendekatkan satu-satu buka pikiran nasabah. Sebenarnya dia bisa aja sih naro uang kalau udah ada, atau dia nyicil kalau belum ada, atau dia di pru. Nah, sekarang si produk terakhir bagian C. Tergantung, kalau yang syariah udah pasti ceritainnya PCA. Kalau yang selain syariah kita bisa ceritain antara PCA atau PCB. Yes. Mm-mm. Kalau aku nggak tanyain, tapi next ke produk. Takutnya kalau dia tanyain terus kakmat kita di situ, nggak lanjut lagi ya udah, gua udah ada uangnya. Nah, kalau yang pertama kan tipe orang yang udah ada uangnya sebenarnya. Jadi ini beda-beda nih. Orang yang udah punya uangnya, orang yang belum punya uangnya, cara masukinnya kalau yang orangnya belum ada uangnya, berarti kan pilihannya yang tengah doang. Lu yang ngumpulin mau 30 tahun, tapi kalau kenanya sekarang-sekarang gimana? Tapi kalau yang udah ada uangnya, biasanya dia lebih ke efisiensi biaya. Daripada lu nanti ngeluarinnya dari aset lu 1,25 miliar, seumur Yosua berapa lu umur Yos? 27. 28 paling lu ngeluarinnya cuma 25% dari 1,25. Nah, mereka akan mikir, oh iya ya, mendingan gua keluarnya 25% daripada 100% kalau yang udah punya uangnya. Gitu, Yos. Yes. eh Kalau aku annual karena Sanjay bilang annual. Karena ya memang kita protect income, bukan protect expense kan. Income protection loh, bukan expense protection. Gitu. Jadi income yang ditanya. Gitu.
Biasanya aku yang udah kalau dia ada orang lain biasanya atau suasananya nggak enakan dia biasanya dia nggak akan kasih tahu. Tapi kalau misalkan udah ngobrolnya enak, aku tes biasanya suka pakai bridgingnya gini. Lex, ini aku pengen bantuin biar pas nggak kegedean mubasir, kekecilan juga, lu nggak akan kepake asuransinya. Lu punya income setahun se-M. Terus lu belinya cuma 500 juta ya setengah tahun lu pakai terus lu harus kerja lagi sakit. Nah gue pakai bridging itu. Gue tuh pengen bantuin yang lu biar pas. Ini ditanyanya annual income. Tadi kan biar 5 tahun lu ada cadangan biaya hidup. Annual income lu di angka berapa, Lix? Biasanya kasih jawaban sih. Waktu gue tanya gitu, tapi gue diem. Dan ekspresi kita teh nggak kepo gitu. Maksudnya nggak berapa ayo. Gitu lah kan. Orang males ya maksudnya. Terus emang kita teh nanyain mau bantuin lu nih Lix. Berapa ya Lix? Terus gue diem. Gak boleh ngomong sedikit pun. Tunggu sampai dia jawab. Kadang-kadang kita teh gemes di situ. Lu nungguin 2 menit diem bisa nggak? Gue cuman lihat dia. Gue diem lihat. Gue lagi duaan sama Ivan. Duaan kita ngeliatin dia. Terus dia biasanya ngitung. Mikir. Berapa ya? Kadang-kadang teh orang ada yang nggak mikir. Rata-rata aja Lix. Dah, gue diem lagi. Biasanya semenit dia diem. Nah, biasanya gatel kan, pengen ngomong kan. Ya, nah gue biasanya diem sih. Gue diem. Iya, siapa duluan yang ngomong dia yang kalah sebenarnya. Kalau kita ngomong duluan, gagal dia berhitung di otaknya sebenarnya. Bener, nggak enak. Gue kan lagi mau bantuin dia. Kenapa harus lu nggak ngomong ke gue? Gue teh kayak perencanaan keuangan. Lu orang pajak, masa lu nggak buka semua apa yang lu mau bantuin? Nah, gue cuman bawa itu tuh. Kalau lu nggak ngomong atau lu nggak real, ya berarti dia nggak akan terbantu sesuai gitu. Gitu. Tapi ada 1-2 orang yang kadang-kadang gue lagi ketemu teh distractionnya banyak. Anaknya lewat lah, apanya lewat lah gitu. Terada susah keluar angka. Tapi biasanya mereka begitu didiemin mah akan keluarlah satu angka tetap entah itu real entah enggak gitu. Begitu Lex. Coba ya. Diem 1-2 menit loh. Bukan detik ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Soalnya produknya takut nggak cukup. Oke, Bung Ben. Ya, ada. Ya, ya. Itu yang tadi yang pertama Bung Ben. Sebenarnya orangnya dia udah punya uangnya. Kalau yang belum punya yang cara B. Ini kan belum punya uangnya. Ini teh aku keluarin 3 karena ini yang belum punya uangnya. Dia akan berpikir seperti ini. Ini yang udah punya uangnya. Tapi aku tadi bilang nggak boleh dalam bentuk aset. Kenapa? Karena orang kalau sakit kayak lagi kemarin COVID nasabah aku nih Bung Ben. 2 orang lagi COVID punya aset di Cipaganti. Terus dia kanker mau dijual. Mana ada yang beli? Begitu dibeli, dulu dia belinya 20 M, pas mau dijual sekarang laku tapi 10. Jadi kan bukannya investasi malah rugi. Jadi ini tuh benar-benar harus di tempat yang liquid, tabungan atau deposito. Emasnya nggak boleh, nggak bisa. Ini nasabahku real, lagi COVID, bawa 1 kilo emas ke pasar baru di dekat situ. Tawarin, suaminya sakit jantung. Sekilo emasnya berapa waktu itu 1,3 ya, M. Bawa sekilo emas ke toko emas. Waktu itu harganya 1,3 juta. Realnya ditebusnya cuma bisa 900 ribu segram. Gak jadi bawa pulang kata dia. Sayang karena lagi COVID orang juga nggak mau toko emasnya beli. Lagi harga tinggi-tinggi. Iya, tapi kan kita nggak tahu sakit kritisnya lagi COVID kok. Kan kita nggak tahu sakit kritisnya teh lagi investasi kita naik atau lagi turun. Makanya investasi nggak boleh diganggu. Karena bertemannya sama waktu. Kritikal harus belinya pakai proteksi. Biar investasi dia tetap aman. Lagi COVID kena sakit kritis, ya dari asuransi keluar.
Tapi investasinya si emas sama asetnya nggak usah dijual. Tunggu harganya terbang lagi, baru dijual. Harus cash. Nggak bisa sakit kritis, nggak tahu kondisi kita lagi susah, lagi ekonomi, lagi demo, lagi apa kan nggak tahu. Nggak bisa di break. Benar-benar harus deposito atau tabungan sebenarnya. Apalagi lu ditaruhnya di putaran dagang, nggak bisa itu mah ya. Bangkrut langsung. Hah? Depo bisa tapi kan cuman hilang bunga. Heeh. Gitu teman-teman. Kalau sebenarnya asuransi juga butuh proses. Cuman balik lagi, ini bukan buat pengobatan. Ini kan buat gantiin income dia. Waktu kita fungsinya buat income, sebenarnya kalau nyairin ini dokumen masuk 14 hari, kemarin aku ada yang nasabah sakit jantung, keluar semua perut cerah, kritikal sama PPh-nya keluar, kurang dari sebulan udah keluar semua. Gitu. 3 hari, edan. Tuh, kok Philip, 3 hari. Tapi memang jangan kasih angin surga ya karena Sabah ya. Jadi, eh, proses standarnya prudensial aja dari dokumen masuk 14 hari kerja. Jadi ekspektasi dia begitu kayak nasabah kok Philip 3 hari kan happy banget. Gitu. Jangan kasih ekspektasi berlebih ke nasabah ya. Gitu. Boleh aku next ya? Bung Ben. Ini produknya belum masuk, Lanjut dulu ya, sorry banget. 10 menit terakhir. Ini produknya belum keluar nih. Cinovi, kita lanjut. Aku mau cerita, biasanya ke nasabah cuman ini atau ini. Jadi kita harus bisa menceritakan satu produk dalam satu kertas, teman-teman ya. Ini PCB, ini PCA. Gimana simply eh, menyederhanakannya? Aku ceritain dulu PCB ya, Ci. Tapi aku ceritainnya cuma salah satu ke nasabah biasanya. Cinovi, tadi kan Cici perlu 1,25 M. Ya. Nah, ini solusinya. Prudential punya namanya PCB 88. Caranya gini. Cici kan sekarang umur 41. Di cover sama umur 88. Setornya cukup 10 kali aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Umur 51 Cici stop store. Karena ini polis tradisional kayak sertifikat tanah. Cici beres bayar, udah ini buku polis taruh di Cici akan keluar senilai 1,25 miliar, Ci. Wow. Cici umur 41, manfaatnya keluarnya bisa 5 cara. Yang pertama, kalau sakit kritis tahap akhir, dia keluar 1,25 M. Sebelum umur 88 cair. Dia bagusnya nggak ada masa tunggu, baru 1 kali bayar, lewat 90 hari, tiba-tiba terdiagnosa sakit kritis, 1,25 miliarnya bisa cair tanpa sisa pembayarannya harus dilunasin. Nah kalau di sebelum 90 hari udah kena sakit kritis? Pertanyaan bagus, makanya kita harus cepat-cepat punya polisi. Karena kalau sebelum 90 hari dan ketahuan, diagnosanya dari dokter, polis ini nggak bisa cair untuk sakit itu. Sakit kanker di hari ke-89. Sorry banget Ci, untuk cancer itu ke depannya nggak bisa di cover lagi. Kecuali sakit kritis yang lain. Karena akan ada 60 kondisi kritis yang di cover. Jadi kita harus cepat-cepat isuin polis ini nih Ci. Oke, yang kedua, kalau tutup usia katanya orang tutup usia itu sebelum tutup usia 95% orang pasti sakit kritis. Tapi ada aja 5% yang kecelakaan atau tidur langsung meninggal, Ci. Jadi kalau orang tutup usia, langsung tenang. Polis ini bisa jadi asuransi jiwa juga, Ci. Nilainya berapa? 1,25 miliar. Yang ketiga, kalau tutup usia karena kecelakaan, Prudential tambahin 200%. Jadi yang keluar 3,75 miliar. Ci ini, tadi aku udah bikin ilustrasi jadi sesuai punya Cici angkanya. Nah, yang keempat, kalau tiba-tiba kena sakit kritis, nah
Bentar, saya jadi lupa gara-gara ini. Sehat ya, sorry ya. Angioplasti dulu. Buyar saya langsung ya. Angioplasti ditambahin 10% berarti 100 juta. Maksimal 100 juta ya Wes. Berarti 125 juta. Angioplasti itu ring jantung, Ci. Kalau ring jantung ditambahin sama Prudential 125 juta plus 1,25 miliarnya bisa keluar kalau kritis atau tutup usia. Oke, yang kelima bagusnya kalau sehat sampai umur 88 uang 1,25 miliarnya Prudential kembaliin. Atau setelah 20 tahun dari sekarang, Cici umur 61. Di sini ternyata tadi saya bantu hitung. Cici cukup setor itu, 52 juta setahun. Selama 10 kali. Total store berapa, Ci? 520. 520 juta. Tapi dari hari ke 90, manfaat Cici udah aktif. Cici 520 juta, ya 91. Nah, umur Cici 61, 520 jutanya ini pilihan. Kalau mau ditutup, nilai tunainya dijamin sekian. Tapi kalau Cici mau breaknya di umur 71, 75, uangnya meningkat menjadi 925 juta. Karena mendekati umur 88, nilai tunainya mendekati 1,25 miliar, Ci. Dan ini kalau Cici mau break, bisa nambahin buat dana pensiunnya Cici. Gitu, Ci. PCB 88. Oke. Bagus banget. Oke. Kan saya beli 2. Beli 2. Aduh, satu ini super cepat ya, PCA. Ci, ini namanya PCA. Buat yang syariah ya. Nah, Cici sekarang umur 41, di cover sampai umur 100, bantu 120 tahun. Oke, nah Ci, manfaatnya ada apa aja? Kalau kritikal tahap akhir keluar berapa? 1,25 M sebelum umur 85. Yang kedua, kalau kritikal tahapnya awal bisa keluar dulu 25%. Berarti 375 juta bisa keluar. Dan bagusnya Ci, kalau ketahuannya tahap awal, misalkan jantung tahap awal, terus kata Prudential, tenang Ci, ada namanya pembebasan premi. Jadi nggak usah setor lagi. Setornya sama 10 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di tahun ke-10 stop store. Oke, manfaat keempat, di sini sama. Angioplasti ditambahin 10%, berarti maksimal 200 ya, 10% 125 juta. Yang kelima di sini adalah tutup usia, benar Bung Ben. Kalau tutup usia juga cair 1,25 miliar. Nah, ini kalau PCA Cici keluarinnya 33 juta setahun. Selama 10 kali. 330 juta Cici di cover 1,25 miliar. Manfaatnya dari hari ke-91 Cici udah bisa terima di awal. Begitu, Ci. Ini real, aku tadi bikinin angkanya. Cinovi umur 41, 33 PCA, 52 PCB. Gitu. Thank you teman-teman.